Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menunjukkan sebuah diskusi yang menarik yang harus dipikirkan oleh para polemikus muslim dan juga para mualaf, supaya tidak terlalu sibuk mengurusi Alkitab orang lain atau kekristenan, atau yang berhubungan dengan kekristenan, atau mencari-cari nubuatan sang nabimu di Alkitab. Artinya kalian harus lebih sibuk memastikan apa yang Anda imani dengan berbagai macam literatur, penggalian, pencarian, supaya dapat dipertanggungjawabkan kepada banyak orang. Supaya ketika kita berargumen, kita membongkar data-data, tidak ada yang kepanasan bahkan kagetan, teman-teman. Nah, kali ini kita akan melihat, dan ini akan menjadi sebuah PR buat sahabat-sahabatku muslim, khususnya polemikus yang sering membahas Alkitab. Ini dia videonya, jangan skip, semoga kita dicerdaskan, teman-teman. Ada Allah di dalam roh dan kebenaran, tidak lagi di Allah, di bait Allah. Ini terjadi, ini tergenapi, Pak. Ini baru satu nubuatan Yesus. Ya, banyak sekali nubuatan Yesus. Jadi Bu, kalau orang nggak apa asal kita mewarisi darah spermanya Adam. Dari situlah asal dosa itu masuk. Kita mempunyai tabiat nature. tidak dihormati negerinya sendiri. Maksudnya siapa nabi itu? Dia dan semua nabi-nabi. Itu siapa? Semua nabi-nabi. Yesus juga nabi. Nah, Yesus Tuhan atau nabi? Tuhan dan nabi. Nah, gimana itu ceritanya Tuhan? Iya dong. Gimana? Gelar Tuhan, gelar nabi, gelar imam, gelar Mesias itu, ya, gelar raja itu dia terima semua. Kok gimana? Kok gimana, Bro? Kamu cara berpikirnya gimana? Sama seperti Pak Jokowi. Dia juga presiden, dia juga bapak. Ya? Dia juga seorang kakek. Kok cemana itu? Ya memang satu orang, gelarnya banyak. Sama seperti Yesus. Iya, jadi Mesias itu adalah gelar, Bro. Ya, nabi itu adalah gelar, Bro. Kalau Yesus Nabi Tuhan itu gelar. Sekarang saya tanya kamu, nabi itu gelar atau apa, Bro? Menurut kamu? Tapi cuma satu, nabi itu hanya memiliki gelar. Cuma satu, nabi, tidak Nabi Tuhan. itu hanya memiliki gelar. Gimana itu ceritanya? Nabi itu hanya memiliki gelar. Loh, gelar itu memiliki gelar. Coba bahasa kamu yang benar dulu. Nah, gelar itu Hah? ini ya. Gimana? Nabi kan gelar. Gelar itu hanya memiliki satu gelar. Coba gimana itu? Saya bingung loh, pertanyaan kamu. Boleh memiliki satu gelar, yaitu nabi. Tidak boleh ada gelar lain. Kalau baik, saya bawa ke Muhammad ya. Muhammad itu gelarnya nabi. Dia juga gelarnya suami. Dia itu juga gelarnya ayah. Jadi yang mana itu? Kan gitu, Bro. Benar bukan? Dia juga seorang anak. Ya? Betul kan? Muhammad ada bapaknya, aja, ada mamanya. Nah itu. Muhammad aja Rasulullah. Iya, Muhammad itu Rasul. Muhammad itu juga nabi. Muhammad itu juga seorang suami yang beristrikan banyak. Muhammad itu juga bisa saya bilang, itu suaminya si Hafsah, itu suaminya si Aisyah. Loh, yang mana ini? Saya juga lebih bingung, Bro. Jadi ketika kamu menanyakan Yesus itu, Tuhan, Mbak, sebentar Bang Uco, nanti saya jawab Anda. Ya, ketika kamu bertanya, loh, Yesus itu siapa, Mbak, sebenarnya? Apakah nabi, apakah Tuhan? Keduanya. Dia juga raja. Dia juga imam, dia juga guru. Dia juga seorang anak manusia, dia juga Allah. Yang mana ini yang benar? Semuanya benar. Ya, tapi Dia juga kurban. Iya, dia juga juru selamat, dia juga hidup, dia juga keselamatan, dia juga kebangkitan. Itu semua gelar dia banyak. Dia juga dikatakan yang awal dan yang akhir. Kok bingung, Bro? Semua memang diborong Yesus ini. Saya pun itu karena Muslim nggak tahu bingung. arti Al-Masih. Al-Masih mereka nggak tahu kalau Al-Masih itu memegang 3 jabatan, raja, imam, dan nabi, itu mereka nggak ngerti. Ya, kamu ketika menyebut Al-Masih itu dia pasti raja, imam, dan nabi. Ngerti kamu? Itu udah pasti. Dia juga Tuhan. Kamu nggak tahu teologi Yahudi, kamu nggak tahu kitab Taurat. Begitu kamu menyebut Al-Masih dan kamu menolak dia sebagai raja, imam, dan nabi, lu on sama saja lu nyebut Agatha ibu, tapi lu bilang Agatha bukan perempuan. Dan Mesias itu pasti anak Allah. Makanya ketika Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah yang hidup? Orang Yesus kalau dia ngaku Mesias itu pasti anak Allah, on. Itu karena kalian kehilangan kitab Taurat, Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Anak Allah. Begitu kamu mengatakan di Al-Masih, sudah pasti the son of God. Gini, tugas Tuhan, itu tugas Tuhan, tugas nabi itu adalah tugas nabi. Itu tugas Tuhan. Adam apa itu tugas Tuhan, saya itu Tuhan, Bro. Kamu tahu nggak arti kata Tuhan? Gini, Tuhan itu kan menciptakan segala. Apakah No, Yesus juga? bukan. definisi Itu Tuhan bukan Tuhan di itu. atas segala Tuhan.
kita itu Tuhan. Adam itu gelarnya Tuhan. Adam itu Lah, keturunannya ini ada di bumi, memerintah di bumi. Dia berkuasa di bumi. Sebentar bro. Di dalam Quranmu kata Tuhan itu sepadan dengan kata Rob. Kata Rob di dalam Al-Quranmu itu dikenakan untuk Jibril, dikenakan untuk si Allah, dikenakan untuk Potifar, dikenakan untuk Firaun. Semuanya menggunakan kata Rob. Kamu nggak ngerti arti kata Tuhan. Tuhan itu artinya bukan pencipta. Hah? Ngerti kamu? Lah, Tuhan itu pencipta, terus yang menciptakan siapa? Kalau kau, Iya. mana arti kata Tuhan itu Itu pencipta? Tuhan itu penguasa. dulu, bro. Pelajari dulu. Mana Quran arti dulu. kata Tuhan itu pencipta? Bahkan saya bisa menunjukkan inskripsi, ada inskripsi Jawa kuno beberapa, bukan cuma satu. Nah, gini. Bahwa raja-raja, sebentar, kamu diam dulu. Kalau kamu umat buta huruf, kamu dengerin orang pintar ngomong. Ya. Inskripsi Jawa kuno itu menyebutkan raja-raja di Jawa bergelar Tuhanku, Tuhanku Janaka Aditya Warman. Saya bisa tunjukkan inskripsinya. Kamu nggak ngerti arti kata Tuhan. Kamu nggak ngerti Sama. etimologi kata Tuhan. Tuhan juga sama. Enggak. Pencipta kita itu gelarnya Tuhan di atas segala Tuhan. Betul nggak Agatha? Matius 28 ayat yang ke-18. Allah itu artinya bukan pencipta. Di dalam Alkitab kita, Allah pencipta kita siapa? Kamu baca Ulangan 10 ayat 17. Allahnya para Allah. Oke, terima kasih Allah tertinggi. Ibu Halayat. Berarti Kamu yaitu ngerti bukan apa? Ilmumu tuh nggak Tuhan ada seujung pencipta kuku ya, saya, Bu. bro. Enggak, Lihat, karena kalau ngomong sama saya nggak nyambung, karena ilmu kalian nggak ada seujung kuku saya. ayat berarti Tuhan yaitu tidak Tuhan itu pencipta. tidak pernah berarti pencipta. Saya kasih Iya, kamu 1 berarti nggak miliar. pencipta kan? Sebentar, saya kasih kamu 1 miliar. Kalau kamu bisa tunjukkan arti kata Tuhan adalah pencipta. Iya sudah nggak apa-apa. Berarti yaitu Saya bukan kasih- pencipta. Dengar pakai kuping. Dengar Pak Kopla, ya suaranya cempeng, ya. Iya nggak apa-apa. Saya Suruh kasih mending kamu 1 miliar, hotelnya saya rekam di kerjaanmu. YouTube. Dengerin Aku saya buat- rekam di YouTube, saya rekam di YouTube di 3 channel saya. Kalau kamu bisa menunjukkan sama saya arti kata Tuhan adalah pencipta, saya kasih kamu 1 miliar. Silakan. Sudah nggak apa-apa. Berarti yaitu bukan pencipta, nggak apa-apa Bu. Loh, Yesus itu gelarnya Tuhan di atas segala Tuhan, on. Tuhan, tunggu, tolong. Mana ada masa di mana ada segala Tuhan? Enggak. Kamu mengatakan arti Bahasa kata apa Tuhan itu, itu Bu? pencipta. Tuhan Saya kasih ada kamu segala 1 Tuhan. miliar. Bahasa apa Bu? Saya kasih kamu 1 Bahasa miliar. apa itu, Bu? Kalau kamu Bahasa bisa membuktikan arti kata Tuhan adalah pencipta. Silakan. Iya bahasa apa itu Bu? Tuhan di atas segala Tuhan. Ilmu ibu terlalu tinggi Bu, kami nggak paham. Coba dulu jelaskan. Adam Al-Masih artinya pengusaha berkaki datar. Ya udah, ibu yang jelaskan Tuhan segala Tuhan itu apa maksudnya? Karena kamu Tadi ibu sama dengan ketika kamu Nabi, iya, Nabi iya. Ini Yesus segala Yesus itu Tuhan segala Tuhan. Terus Donald Bebek, dengerin. Itu udah cepat, jelasin. Bapak, Aku mau mandi ingat dulu deh, ingat dulu Pak, Ribet didengar ngomong dulu. sama orang ini. Males gue. Oke, Saya nggak ya, ngerti, Bu. apa maksudnya Tuhan di atas segala Tuhan? Penguasa. Sebentar Pak, saya jelaskan. Saya jelaskan ya Pak Ucok ya. Kenapa dia dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan? Di Wahyu itu juga dikatakan ya. Tuhan di atas segala Tuhan artinya Tuhan. Artinya apa Pak? Kepenguasaannya itu di atas kepenguasaan para penguasa. Rajanya itu dia kan raja di atas segala raja. Bahkan Raja Daud pun menyembah dia Pak. Sebentar. Jadi kalau Bapak mau menanyakan apa arti kata Tuhan, itu merujuk kepada penguasa. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kenapa dia dikatakan penguasa di atas penguasa? Karena kepenguasaannya itu meliputi bumi. Sabar dong, ini saya kasih ayatnya. Matius 28 ayat yang ke-18 dikatakan, dia berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan dia berkuasa atas kerajaan maut. Itulah makna dari Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Ya Pak ya. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain Pak, penguasa-penguasa yang lain, raja-raja yang lain, itu masih menyembah Yesus. Mana buktinya? Raja menyembah Yesus, ya. Bangsa-bangsa itu menyembah dia, menyembah Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Contoh, Raja Inggris itu menyembahnya kepada siapa? Yesus. Makanya dikatakan raja aja menyembah kepada dia. Ya, semua raja di dunia ini menyembah kepada dia. Ini dinubuatkan di dalam Yesaya 11. Ya, bahkan ketika kelahirannya 3 orang Majus, ya, itu adalah raja. Raja Gaspar, Melchior, sama satu lagi saya lupa. Itu ya, ketiga raja itu raja di Turki, di Arab, sama raja di India itu kalau nggak salah. Itu semua memberikan persembahan dan sujud menyembah Yesus ketika dia lahir. Waktu itu di mana Bu Sofi? Migdal Eder, ya, kelahiran Yesus. Nah itu Pak. Jadi kenapa dia dikatakan Tuhan? Karena dia berkuasa di bumi, di surga, bahkan di dalam kerajaan maut dia berkuasa. Makanya Iya dia Bu, nanti pada hari Bu penghakiman. Agatha. Sebentar. Kita bisa disamakan juga sama Yesus. Karena kenabian itu khusus untuk manusia Bu. Kenabian itu khusus untuk Iya, manusia. kenabian itu. Iya, oke saya jawab. Sudah diambil. Diam ya. Iya, kenapa
itu benar. Kenabian itu memang diberikan kepada kemanusiaannya. Bahkan gelar Tuhan itu pun diberikan kepada kemanusiaannya, Pak. Kepada kemanusiaan Yesus. Asal Bapak tahu, gelar Tuhan itu juga diberikan kepada kemanusiaannya. Kalau diberikan kepada hakikat keilahiannya, dia itu memang Allah. Dia itu memang Tuhan. Sejak dari sononya, sebelum dunia dijadikan. Jadi memang betul, gelar nabi, gelar raja, gelar Tuhan, itu semua merujuk kepada kemanusiaannya. Gelar imam juga. Gelar Adam itu Tetapi, disebut Tuhan, Pak. Adam itu disebut Theos di Iya. dalam Alkitab kita. Daerah kekuasaan Iya. Adam itu atas seluruh bumi, atas lautan dan langit pertama di Kejadian 1 ayat 29. Siapa Yesus? Yesus datang untuk merebut kuasa ketuhanan yang dihilangkan Adam. Kamu nggak ngerti Alkitab. Kamu kehilangan kitab Iya, Musa dan ngerti, kitab Bu. para nabi. Bu, maaf, Pak Bu. Donald Nggak ngerti Bebek. kan kita. Yang kami ngerti, kalau kenabian itu khusus pada manusia. Yesus itu manusia, Pak. Apa penghinaan itu? Ketuhanan itu disamakan Kamu sama manusia. kehilangan kitab Nabi Musa, kamu nggak ngerti rencana ini Allah untuk manusia, Bu. Pak, Yesus itu memang manusia. Iya. Orang Trinitas tidak ada yang menyangkal. Yesus itu manusia, Oon. Yang menyangkal kemanusiaan Iya. itu orang onenes. Manusia, Jangan Yesus bodoh ngomong sama saya. iya, dia Jadi dia itu, manusia. Jadi kalau Gini, kita Pak, sembah ya. Yesusnya, Sini, saya berikan Anda pengertian. Itu disembah, Sama Pak. seperti Makanya Quran. di dalam Quranmu ketika si Allah menciptakan Adam, Adam itu masih bentuknya patung. Pada waktu Allah mau menyuruh para malaikat sujud menyembah kepada Adam. Bu, Dan iblis Allah aja menyuruh pernah membilangkan si kamu Allah, diam Bu. dulu, Iblis kamu pernah Donald Bebek. Kamu membilangkan tuh si sudah Allah, bodoh, Bu. nggak ngerti Taurat, kalau diajarin ngomong terus. Iya, kami Ya, Oke, sudah Bapak suaranya kalau cempreng, bertanya sudah aja. suaranya cempreng, berkaki datar kayak Donald Bebek. Sudah nggak ngerti Taurat. cantik hidupnya di hotel, Bu. Ibu cantik hidup ibu di hotel, Bu. Kamu dengernya pakai kuping, Pak Donald Bebek. Iya, ibu cantik hidup ibu di hotel. Laki-laki melenyek. Oke. Oke, gini ya, Pak Ucok. Pak Ucok dengarkan baik-baik ya. Kalau Bapak mengatakan Bagus, gelar Pak. nabi itu sebentar, gelar nabi itu untuk manusia betul. Yesus ini Pak, dua hakikatnya Pak. Dia adalah Allah, dia juga firman, dia juga manusia Pak. Makanya dia dikatakan bukan ciptaan. Kenapa? Karena dia itu adalah Allah yang inkarnasi, Allah yang dilahirkan. Ya. Jadi kalau Bapak mau berkata, nabi itu untuk manusia, iya, memang gelar kemanusiaan itu gelar nabi itu diberikan kepada kemanusiaannya, Pak. Tetapi dia yang adalah Allah. Dia itu adalah sang pencipta. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi dijadikan. Karena Dia yang hakikatnya Allah adalah pencipta. Makanya di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ketiga dikatakan apa? Allah berfirman karena Yesus adalah firman. Makanya Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak menanyakan kenapa Yesus itu Tuhan juga Nabi? Ya iya, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Saya langsung pakai dalil. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus artinya yang tiga tadi ya Pak. Nabi, imam, raja. Tuhan, Nabi, imam, raja. Dia itu semuanya dia borong gelar itu Pak. Ya, jadi ini nggak main-main. Makanya dia dikatakan penguasa di atas segala penguasa. Ya, kalau Bapak menanyakan kenapa dia nabi dijadikan Tuhan, karena dia nabi dan Tuhan. Dia imam, dia raja, dialah segala-galanya. Dia kebenaran, dia hidup, dia kebangkitan, dia terang, dia Allah. Semua Pak. Dia juga yang awal yang akhir dikatakan ya, di dalam sabar. Saya bacakan lagi nih. Di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 ya. Dikatakan apa? Akulah yang awal dan yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup untuk selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut dan kuasa kerajaan maut. Dia Alfa dan Omega. Bayangin Pak. Dia yang awal, al-awal al-akhir. Ya, dia adalah Allah yang johir dari Allah yang batin. Nah, itu kalau kata Bu Sophie itu kayak gitu. Iya, Jadi Yesus itu tapi nggak Oke, bisa thank you. jawab kan, Bu. Kata ibu tadi dia pula. Kok Bapak bisa pula ngatur Yesus? Ini yang tertulis Pak. bukan Ini ucapan saya. ibunya. Bapak nggak percaya nggak masalah, ya. Itu yang tertulis di dalam kitab saya. Dia adalah al-awal al-akhir. Dia Allah, dia nabi, dia raja, dia imam, ya. Dia guru, dia keselamatan, dia kebangkitan, dia hidup, dia jalan kebenaran. Semua diborong sama dia karena dia adalah Allah. Oke? Hampa, paham? Gitu. Jadi kalau Bapak nggak setuju, itu nggak masalah sama saya. Ibu nggak bisa Kok ibu nggak bisa? Ibu nggak bisa lah Pak. Saya bisa segalanya. Saya mute Anda aja bisa kok. Saya tuan di sini Pak. Nih lihat ketuhanan saya Bu Sophie. Bu Sophie, mau lihat nggak ketuhanan saya Bu Sophie?
Cara Romawi gini. Cet, saya mute. Nah, ini saya membuktikan saya berkuasa di rumah saya. Nah, ini Pak artinya Tuhan itu ini. Saya Tuhan di room saya. Saya berkuasa menurunkan, bahkan saya berkuasa memute Anda sampai sepanjang live. Karena saya berkuasa. Ini yang dinamakan maknanya Tuhan. Ya, Bapak aja nggak tahu etimologi kata Tuhan. Iya, aku betul Bu, sumber wahyu. Sementara Nabi Apalagi Pak? Apalagi yang kau ragukan dari penjelasan saya? Itu semua dalil. iya betul, Yesus itu sumber wahyu. Sementara Nabi itu menerima wahyu. Di mana samanya, Bu? Oke, saya jelaskan kenapa dia dikatakan nabi. Saya akan jelaskan. Nabi itu, Pak, gunanya adalah bernubuat, ya. Tanpa gelar nabi tersemat pada seseorang, dia tidak bisa bernubuat sembarangan, Pak. Kalau nabi-nabi itu menyampaikan firman, jadi firman itu disampaikan melalui nabi. Kenapa Yesus juga disebut nabi? Padahal dia sang firman. Makanya firman itu yang berbicara langsung. Makanya Yesus terhadap bangsa Israel, dia berkata, sesungguhnya aku. Dia tidak lagi ngomong, beginilah firman Allah. Enggak gitu, Pak. Yesus ini enggak pakai lagi dia ngomong-ngomong firman Allah begini. Kayak Musa, ya. Kayak Musa memaparkan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Musa berkata seperti ini, beginilah firman Allah. Nah, itu karena Nabi Musa ini penerima firman. Tetapi ketika firman itu berbicara langsung, maka seperti ini dia bunyinya. Aku yang mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Ini terdapat di dalam Matius 23 ayat 34. Aku telah ada sebelum Abraham jadi. Kenapa Yesus tidak mengatakan seperti ini? Sebentar, Pak. Ini biar Anda pintar. Diam. Kenapa Yesus tidak berkata seperti ini? Aku menyampaikan firman. Dia nggak pernah ngomong gitu. Dia nggak pernah ngomong gitu, Pak. Tetapi dia langsung berkata, aku. Nah, itu karena firman itu hidup dan berbicara. Tetapi berbeda dengan Qur'anmu. Qur'anmu itu yaitu firman Allah, perkataan Allah itu ditenteng-tenteng Jibril baru disampaikan kepada Muhammad. Ya, firman itu jadi benda mati alias jadi bacaan, yaitu Quran dalam bahasa Arab. Ya, tetapi firmannya Allah orang Kristen itu hidup. Dia hidup di antara bangsa Israel. Itu tertulis di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga, Pak, ya. Itu bedanya, Pak. Allah kami ini hidup, makanya firmannya juga hidup. Roh Kudus itu juga hidup. Berbeda dengan Allah Bapa yang tidak pernah berwujud. Firmannya jadi benda mati, gitu, Pak. Ya, saya tanya bukan itu, Bu. Yang saya tanya, nanti kalau ada manusia dikatakan nabi, apa nggak melecehkan keilahian Tuhan? Enggak lah. Bukan. Anda Jadi yang begini, melecehkan Pak, itu. ya. Anda yang Jika melecehkan ada itu. orang yang mengaku-ngaku nabi, bisa diuji dari tingkah laku dan perbuatannya. Sederhana kok, ya. Iya, Kalau Pak, perbuatannya betul. jahanam, itu bukan nabi, Pak. Iya, Ya. betul itu. Kata Bapak itu. Iya Aku tanya, betul. Iya, nanti terima kasih kalau sudah keilahian membetul. itu kita Terima punya kasih nabi. sudah membetulkan perkataan saya. Terima kasih. Iya, Thank you very untuk much. sementara boleh. Sekarang Yang Bapak menunjuk Ucok, saya. ketika kamu menabikan Muhammad, perbuatan apa yang menjadi contoh suri tauladan di Muhammad? Silakan, Pak. Bukan di situnya, Pak. Yang Anu, saya Bapak tanyakan Ucok, tadi kita sudah satu sependapat bahwasanya, Pak Ucok. Pak Ucok, kita tadi sudah satu pendapat. Orang ngaku-ngaku nabi, kita lihat suri tauladannya, perbuatannya, tindak tanduknya. Aku tanya ke tadi, Iya. Yesus itu ilahi. Kamu Dikatakan mengatakan nabi. kenabian, benar? Kamu mengatakan kenabian, benar? Yang aku Jawab dulu. tanyakan tadi. Kalau Pak, ada orang mengaku-ngaku itu, nabi, tunggu bagaimana dulu. Agatha? Yesus Kan itu begitu pertanyaanmu, ilahi. benar? Dikatakan nabi. Kalau ada orang mengaku-ngaku nabi, bagaimana ini Agatha? Benar? Ya enggak lah kalau si Lugang. Lugang Kan tamu itu yang pertanyaanmu. enggak. Bagaimana Slogan tentang nabi orang itu yang juga. ngaku-ngaku nabi? Sederhana, Pak. Kalau ada orang nggak, ngaku-ngaku nabi, lihat nggak, Kalau Pak? itu Nah, dia perbuatannya. ngaku nabi masuk penjara di tempat Kristen. Sebentar, Pak. Anda harus tahu ya, di dalam literasi Yahudi dan Kristen, Pak, seorang nabi itu dia harus diurapi dengan Roh Kudus. Ya, jadi orang yang mengaku nabi itu dia harus memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga Roh Kudus itulah yang membuat dia itu tidak berbuat cabul, tidak berbohong, tidak berbuat semau-maunya. Nah itu, Pak, itu kalau nabi itu memang harus penuh dengan Roh Kudus, Pak. Ya, jadi kalau ada nabi tidak diurapi, saya pastikan itu bukan nabi. Di dalam literasi Yahudi dan Kristen, Bukan itu maka nabi turun itu, Pak, Muhammad. Karena kebanyakan orang mengurapi saja kerjanya. nggak Nggak ada nggak orang bisa pun sembarangan kata orang banyak. diurapi, Pak. Siapa yang Kamu- bilang kamu- sembarangan Dia diurapi? banyak urapinya darah di kepala sampai Bapak ke dada tahu itu ada nggak titik itu. Oke. Ini Bak, Betul, itu. makanya saya bilang Anda ini nggak tahu. Arti Mesias, Pak. Arti Mesias, Hamasiah.
Kristus itu artinya diurapi, Pak. Itu arti Kristus itu diurapi. Makanya Yesus itu adalah yang diurapi. Dia diurapi dengan apa? Roh Kudus. Ketika dia dibaptis, dia itu turun ke atasnya Roh Kudus. Itulah diurapi oleh Sang Bapa. Jadi Bapa itu, Allah yang Esa itu mengurapi langsung Yesus Kristus, Pak. Makanya ini nggak bisa sembarangan, Pak. Jadi Nabi ini nggak seenak jidat. Nabi, udah. Nggak bisa, Pak. Dia harus diurapi. Itulah artinya Mesias. Mesias itu Nabi, Raja, dan Imam. Jadi kalau Bapak mengatakan Muhammad adalah Nabi, maka pastikan dulu dia itu Mesias, Pak. Ya, semua yang diurapi itu disebut Mesias, Pak. Raja itu Mesias, Imam itu Mesias. Ya, Imam, Raja, dan juga Nabi itu bernubuat, Pak. Dia kalau nggak Mesias, dia kalau nggak diurapi dia nggak bisa bernubuat, Pak. Ya, makanya Musa, Daud, ya, Salomo itu semua Mesias, mereka itu Mesias. Tetapi Yesus ini adalah Hamasiah atau Al-Masih. Dia adalah Mesias, anak Allah yang dijanjikan oleh Allah sejak dari zaman Adam. Dan Nabi Daniel itu sudah melihat dia, ya. Penglihatan dia malam itu tampak seperti seorang anak manusia dalam awan-awan. Itu nubuatan Yesus ini. Digenapinya di mana? Di dalam Kisah Para Rasul. Ya, di Kisah Para Rasul dikatakan dia terangkat di antara awan-awan. Itu Mesias itu, Pak. Jadi Bapak harus tahu. Saya mau nanya masih Jadi Mesias itu, Pak, Mesias itu adalah nabi. Kalau ada nabi tetapi dia tidak dikatakan Mesias, saya pastikan itu bukan nabi. Gitu ya. Jadi bangsa apa ya saya bilang, agama Samawi mengerti sekali konsep kenabian. Samawi tahu ya, Pak ya? Yahudi, Samaria, dan Kristen. Itu adalah agama Samawi. Ya, di luar dari itu mereka nggak ngerti konsep kemesiasan. Mereka tuh nggak ngerti konsep kurban. Gitu, Pak Ucok. Eja-ejaan itu Kristen eja-ejaan. Oke, bisa jawab. Iya. Tolong Anda agama Kristen coba dulu. biarkan guru yang menjelaskan. Kristen daripada tanya siap. Kamu tolong diam dulu. Kamu tolong diam. Apa pertanyaan saya, Pak? Apa mau dijelaskan? Enggak, biar aku jawab kepada Anda apa itu Tunggu yang dulu, dikatakan Cok. kenabian. Tunggu dulu, Pak. Yang aku tanya. Nabi Dengerin itu dong, orang bukan lagi ilahi, jelasin, Pak. Kau catat. Iya, enggak ada perlu dicatat. Kalian ilmu kalian kan dari bawah, bukan dari atas. Kebangkitan. Oke. Laki-laki kemenyek. Iya, silakan. Apa yang kamu tanyakan? Ibu cantik, pintar, tapi di hotel. Ucok. Hadapin saya dulu sini ya. Apa yang kamu tanyakan? Biar gurun dan nanti Coba jawab. kau jadi apologian, ada yang dengerin gak suara kau di situ? Penting suara ini yang penting. Cantik kayak burung. Iya, udah di hotel itu dulu, selimut bu, selimut aja ibu. Selimut aja ibu. Iya, Ucok, silakan Ucok. Mau nanya apa Ucok? Tapi janji ketika aku jelaskan kamu Itu diam. kan ilahi, Pak Nur. Sudah itu disamakan dengan nabi. Sementara nabi itu menerima wahyu. Kan pelecehan itu nanti kalau ada nabi-nabi kita bilang ke ilahi. Udah saya jelasin, Pak Ucok. Iya, kan Nabi yang itu nyambung, Pak. bernubuat. Kan tadi saya udah jelasin panjang lebar ya. Kalau nggak ngerti juga ini percuma, Bang. Ya, kenapa dia mendapatkan gelar nabi? Hanya nabi yang bisa menyampaikan firman, hanya nabi yang bisa bernubuat. Yesus itu harus menjadi nabi supaya apa? Supaya dia itu bisa bernubuat. Jadi kalau dia inkarnasi tanpa dia mengambil jabatan nabi, maka nanti nubuatannya itu tidak akan diterima. Gitu, Pak. Itu alasan dia itu harus menjadi nabi. Ya, dia itu harus menyampaikan firman. Kenapa dia menyampaikan firman tetapi dia tidak lagi melalui pengantaran manusia lain untuk menyampaikan firman itu? Karena dia adalah firman itu. Nabi lain menerima risalah, tetapi Yesus itu risalah yang berbicara langsung. Paham nggak, Pak? Ya, Yesus itu adalah firman yang berbicara langsung kepada murid-muridnya, kepada bangsa Israel. Dia tidak menerima firman, tetapi dia firmannya yang berbicara. Kalau nabi lain mengucapkan firman, tetapi dia sendiri yang berucap. Karena dia sang firman. Gitu, Pak. Iya, sudah sangat jelas ya penjelasan Pak Ibu Agatha. Saya akan tambahin ya. Begini Bapak Ucok ya. Kalian Islam bingung itu apa arti nabi. Makanya Muhammad kan gendong dengan nama nabi dan rasul. Kenapa kalian sabar dulu Ucok? Aku tadi mengatakan kalau guru udah lagi menjelaskan, tolong kamu diam dulu. Ya. Tapi sudah jelas tadi kata ibu. Udah kata udah kita. Oke, biar saya jelaskan. Aku tambahin. Sabar Ucok. Kurang jelas tadi ibu kata. Oke lah. Ucok, kalau mau debat kusir saya lebih jago loh. Jangan sampai saya bikin surat toa saya nanti. Kamu diam dulu, biar tertib. Ya. Nah, dalam ketika Anda menjelaskan, bertanyakan kepada tentang Nabi,
haruslah Anda bisa mengerti dulu, paham dulu apa itu nabi, apa itu rasul. Kenapa kalian sebagai umat Islam mensematkan kepada Muhammad nabi dan juga rasul? Karena kalian tak paham arti nabi, kalian tak paham arti rasul. Kalian sematkan barang-barang itu pada Muhammad. Ini satu kebodohan. Tak pernah kata Coba rasul tanyakan itu. dulu, Bang CP tanyakan dulu apa nubuatan Nabi Muhammad. Oke, kalau si Muhammad adalah seorang nabi, aku pengen tanya, sesuai dengan Ibu Agatha tanyakan, apa nubuatan Muhammad, Bapak Ucok? Ucok, Dia menyampaikan wahyu yang diterima Allah pada umatnya. bukan menyampaikan Pak, apa nubuatan? Gitu, Bang. Nggak ngerti Nubuatan mereka apa? apa. Dengar gue gantung. Apa-apa. Apa nubuatan Muhammad yang pernah ada? Dia memberi makan orang yang buta. Astaga Tuhan, itulah kalian kan? Mereka nubuat. Kalian Coba tak Bu Sofi mengerti. jelaskan dulu nubuat Bu Sofi. Orang ini nggak ngerti nubuat ternyata. Kalian tak paham apa itu nubuatan. Kalian tak mengerti apa nubuatan. Ketika Anda menanyakan kami, tolong pakai telinga, pakai otak. Karena hanya agama samawi lah yang mengerti apa itu nabi. Mana ada agama Sebentar, Kristen, Ucok. Pak. Jangan membohongi Bapak. Aduh Tuhan, Pak Ucok. Sekali lagi ya, aku peringatin ya. Nanti aku keluarkan Itu titik Ibu waktu yang Agatha paling yang gede. bilang nggak ada Kristen itu ejek-ejekan katanya nggak agama. Itu Ibu Agatha yang bilang. Sudah, Cok. Udah. Aku orangnya sabar loh ya. Tapi Iya, udah, terus kesabaran apa? itu ada batasnya, Cok. Tolong. Iya, kan Bapak kan Sabar, orang ya? Udah, Terus. sabar ya. Iya, Jadi kalian harus tahu dulu apa itu yang namanya nubuatan. Itu Nabi mengerti apa nubuatan. Orang Arab nggak mengerti apa nubuatan. Yang benar, Muhammad tak punya nubuatan. Itu sebabnya Muhammad tak pernah mengerti apa itu tentang sebuah kelakuan yang baik, kelakuan yang buruk. Dia nggak ngerti. Itu nubuatan namanya. Boro-boro Itu, untuk Pak, nubuatan. Perbuatannya Itu pun nubuatan. tak Nggak ngerti bukan- apa yang dilakukan. Sehingga sabar, bukan Ustaz. nubuatan. Sehingga Muhammad tak tahu apa itu halal dan apa itu haram. Contoh, Iya, nggak tahu. QS At-Tarim ayat 1 turun. Apa bunyinya? Wahai Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang kau halalkan? Nubuatan yang Bapak Muhammad cerita gagal. itu. Muhammad Betul. gagal, mana haram, mana halal. Pantaskah dia disebutkan suri seorang yang baik? Enggak. Dia Enggak. gagal. Enggak, Mana yang halal, jelas mana lah. haram. Kita kan orang bodoh di sini. Begitu. Tapi jangan bodoh-bodohi. Pak Gerenda, kami orang bodoh, jangan dibodoh-bodohi. Ya. Mana tadi kata Bapak mau menjelaskan nubuatan, apa itu nubuatan? Coba dulu, kok Muhammad ceritanya. Nggak jelas benar. Dari tadi bolak-balik terus dia ngomong. Itu Gerenda, bukan Gerunda, Gerenda. Bisa karena kepintaran orang Kristen itu apa? Oke, saya Kebangkitan. jelaskan ya. Kalau- saya jelaskan kalau nubuatan kepintaran itu ya, Pak, ya. Islam itu wahyu turun. Kalau kebangkitan Saya itu orang jelaskan. Kristen. Oke, saya jelaskan Ya, arti udah nubuatan ada. Pak, ya. Nubuatan itu adalah, suara saya kedengeran nggak Pak Ucok? Mantap. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Ya, oke. kedengaran cuma lebih Nubuat- keras suaranya si Cok. Kuluk-kuluk ini. Di itu lah Pak Ucok, saya nggak enak juga ini sama tetangga saya, bisa disiram air nanti saya teriak-teriak. Ben. Jadi nubuatan itu Pak, itu adalah sesuatu yang terjadi di hari itu, ya. Ini yang terjadi pada saat itu, ya. Nabi ini bernubuat. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu terjadi masa itu dan juga terjadi di masa depan. Itu nubuatan Pak. Makanya sama seperti nubuat ini diberikan kepada Yesaya berapa itu Pak Erben? Ya, Tentang apa? itu loh tentang Mesias. Ini kan Oh iya, saya seorang 53. Nah, jadi ketika Nabi Yesaya bernubuat, Pak, itu terjadi saat itu dan juga terjadi di masa depan. Dan itu semua adalah nubuatan untuk Sang Mesias. Nubuatan itu, Pak, diberikan untuk Nabi akan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu memang harus digenapi. Jadi nubuatan itu adalah penglihatan di masa depan. Itu nubuatan, Oke. Pak. Jadi kira-kira, sebentar. Jadi sesuai dengan pertanyaannya Pak, ini pertanyaan saya juga sih tadi ya sebenarnya ya. Jadi kira-kira Pak, penglihatan apa yang sudah dilihat Nabi Muhammad untuk masa depan? Nah itu, kalau memang dia benar-benar seorang nabi, maka dia harusnya bisa bernubuat. Apa contoh? Loh, kok contoh? Iya contohnya Ini apa? Iya, Ya. Pak. Jadi Bapak harus ngerti dulu ya, penglihatan di masa depan yang akan terjadi dan pasti terjadi itu apa? Kira-kira yang sudah dilihat Nabi Muhammad ini, Pak. Dia manusia biasa, dia cuma kayak gue, kayak lu. Loh, Dia nabi manusia. itu Pak. Kenapa disebut nabi? Karena dia itu bernubuat. Jadi kalau dia tidak bisa bernubuat, saya Iya, pasti contoh tidak tadi Ibu itu apa yang udah diramalkannya akan datang Oke. apa, Bu? Oke. Saya bawa Daud aja lah ya.
bahwa Daud di dalam Daud 22 ya. Mazmur 22 ya. Raja Daud ini Bu, itu bernubuat. Nabi Israel Yahudi itu, Bu. Bukan Nabi Ibu Iya, itu. Mesias Nabi Ibu ini. tadi siapa? Oke. Nabi Ibu ini Yesus. Yesus itu memang orang mana, Pak? Yesus itu orang mana, Pak? Saya tanya. Iya, Nabi Ibu kan Yesus tadi kata Iya, Ibu. Yesus itu Apa buat orangnya dia? Apa buat Yahudi, dia? Pak. Allahu Akbar, capek deh. Percaya. Jadi Cok, karena kamu ngeyel, Kata sorry Ibu, sering Yesus kata. kan Kamu ilahi, harus berhenti dulu, Cok. ilahi, Begini, dia Cok. Nabi juga. Cok. Apa buat Nabi Yesus? Gini, tugas Yesus sebagai nabi apa? Tugas Yesus sebagai apa? Oke, Bisa jawab. oke, saya jawab Tugas Yesus ya. sebagai nabi Ya. apa dan tugas Jangan tugas Yesus sebagai nabi. Dia apa nubuatan Yesus? Kan gitu kan, dia ini nabi nih. Apa nubuatan Yesus? Yesus menubuatkan ya, bait Allah itu akan hancur. Dan sekarang Yahudi tidak punya bait Allah. Itu terbukti di tahun 70, itu digenapi. Ya, itu benar-benar Kapan Yesus terjadi. membuat Di itu, tahun Bu? 70. Kapan dia ngomong? Kapan dia ngomong, Bu? Sebentar, ini saya mau jawab loh Pak Ucok. Pak Ucok ini kan saya tanya nubuatan Nabi Muhammad, kau nggak tahu. Ini saya tanya, ini saya kasih contoh. Kamu kan tadi juga minta contoh kan? Ya. itu di Al-Quran. Nabi Yesus, sebentar Pak selalu. Nabi Yesus ini bernubuat ya, bait Allah itu akan dirobohkan ya. Dan lihat tahun 70 ya, bait Allah itu sampai detik ini itu tidak bisa dibangun karena sudah dirobohkan. Itu penglihatannya Nabi Yesus. Banyak sebenarnya. Banyak sekali ya. Sebentar, itu baru satu. Sabar. Ini kalian kalau nggak sabar nanti nggak pinter kalian. Kalian harus belajar dari orang Kristen biar kalian ngerti arti nubuat. Jadi kalau tidak mengerti nubuat, jangan ngaku-ngaku nabi. Ya, Iya. diam dulu. Diam dulu. Ya. Udah. Salah satu, ini tadi saya sebenarnya mau jawab ini, tapi tadi ini kan kepotong sendiri aja nih. Tadi kamu mengatakan nabi mana yang bernubuat? Ya, saya kasih contoh ya. Ketika Raja Daud, diam dong. Kalian ini kan bertanya. Kalau orang bertanya itu banyak mendengar, ya. Nubuatan Raja, diam dong. Nubuatan Raja Daud di dalam Mazmur 22, dia berkata apa? Eli Eli lama sabaktani. Dan kita kalau baca satu pasal, ya, diam dulu Pak, selalu. Nanti saya jawab semua pertanyaanmu, ya. Di dalam Mazmur 22 dikatakan Eli Eli lama. Jawabannya kami pengertian sama kami, Bu. Kami orang botol ini, orang bodoh tolol. Ya. Ini saya bacakan ya. Di dalam Mazmur 22, ya. Ini Raja Daud ini bernubuat ini, dia bermazmur tetapi dia juga bernubuat, ya. Di dalam Mazmur 22 dia berkata, Eli Eli lama sabaktani, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan, Ya. Ibu, tadi kata Lalu dikatakan, sabar dulu Pak, sabar. Ahi, Ya. apa Lalu di nubuat ayat Nabi Yesus? ini Pak, itu tadi kan sudah saya contohkan ya. Ini ya, segala tulangku dapat kuhitung, mereka membuang undi atas pakaianku, ya. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat-penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini sama seperti Yesus Kristus yang ditusuk tangan dan kakinya di atas kayu salib, dan orang-orang membuang undi atas jubahnya. Ini adalah nubuatan Raja Daud, Mesias Daud. Untuk siapa? Untuk Yesus. Dan ini terjadi. Itu yang namanya nubuatan. Di zaman Daud, nubuatan ini disampaikan, tetapi itu digenapi dan pasti digenapi oleh Yesus di kayu salib. Itu yang namanya nubuatan, penglihatan akan masa depan. Ya, Nanti penglihatan akan masa nubuatan Daud depan itu yang lebih tinggi benar-benar daripada terjadi. keilahian Yesus. Astagfirullah. Ya, itu nubuatan Raja Daud terhadap Mesias Nubuatan Nabi. Ya, ini nubuatan. Iya, kan ibu nggak nyambung. Awak tanyakan Yesus, ibu kan Nabi Daud. Kan tadi Nabi Daud mengatakan minta Yesus. contoh, kan? Astagfirullah. Iya kan, tadi kan ibu bilang. Ya, Saya jelasin. Ini kan tadi saya udah jawab Pak. Nubuatan Nabi Yesus apa? Yesus menubuatkan bait Allah itu harus diruntuhkan, ya, dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Ini digenapi oleh Yesus di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga karena dia adalah bait Allah. Dan nubuatan ini juga berlaku untuk bait Allah yang di Yerusalem itu, Pak. Tempat beribadahnya orang Israel itu dihancurkan. Ya, kenapa? Karena Yesus berkata seperti ini, akan tiba waktunya mereka, orang-orang Yahudi ini akan beribadah kepada Allah di dalam roh dan kebenaran, tidak lagi di bait Allah. Ini terjadi, ini tergenapi, Pak. Ini baru satu nubuatan Yesus. Ya, banyak sekali nubuatan Yesus. Jadi Bu, kenapa kalau orang nggak apa kenubuatan itu ke bait Allah itu Ya, banyak, jadi- orang kafir banyak itu nggak mengikuti bait Allah. bait Allah itu udah nggak ada, Pak. Dari tahun 70 bait Allah itu sudah roboh.
ya sudah dirobohkan dan sampai detik ini sebentar dan sampai detik ini Pak ya, dan sampai detik ini tidak ada lagi bait Allah di Yerusalem. Karena apa? Karena nubuatan Yesus berkata apa? Akan tiba saatnya orang-orang akan beribadah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini yang digenapi oleh gereja. Ya, orang-orang Kristen itu beribadah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu kebenarannya? Yesus. Ya, apa itu roh? Yaitu Roh Kudus itu. Roh Kudus itu, Pak, yang dijanjikan oleh Yesus. Dan ini sudah digenapi, Pak. Kenapa saya katakan ini digenapi? Karena bangsa Israel sampai detik ini tidak memiliki bait Allah. Bapak bisa datang ke Yerusalem, mereka itu masih membenturkan kepala mereka. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki bait Allah. Mereka tidak lagi bisa beribadah. Mereka tidak bisa lagi mengorbankan kurban persembahan. Mereka tidak bisa memberikan kurban persembahan. Karena apa? Karena baitnya itu tidak ada. Dia panjang lebar, dia nggak ngerti kotanya. Dia Nggak ngerti lah, tambah bodoh awak itu Bu, tambah bodoh. Apapun kata ibu itu apa? Nggak ada menarik. Sekarang orang Kristen aja, Wanes aja lari menenangkan ibu Wanes. Apalagi saya. Diam. Kamu kalau Apa? Ibu Alhaya, coba dulu. Jelaskan dulu. Ya jelaskan dulu nubuatan Nabi Isa, Nabi Yesus. Oke. saya lagi ngomong sama Agatha. Agatha, Oke, kamu kalau nanti jelasin sama cocok. orang kayak Ucok, Pak Donald, itu jangan Pak Donald panjang sebentar lebar, dulu. dia Gimana kagak Bu ngerti. Alhayat? Dia kagak ngerti. Iya, itu kan contohnya, panjang lebar nubuatan. Kamu tanya dia sepotong demi sepotong. Tanya dia arti Al-Masih apa. Dari situ dia tahu jelaskan. Ini orang kagak ngerti apa-apa, Agatha. Ini orang otaknya kosong. Kok tahu otak kosong, kok langsung kasih itu air bercurah-curah. Meledak. Kami otaknya kosong, dibodoh-bodohi lagi. Bertambah bodoh lah kami. Iya, biarkan saya. Biarkan saya. Please. Biarkan saya. Dibodoh-bodohi. Ini orang dari dulu sudah saya kenal, Bentar. ya. Karena gini bang, dia tidak mengerti pun tidak masalah. Yang saya mau menangkan itu 354 orang yang di bawah ini. Setidaknya mereka mengerti apa yang saya sampaikan. Dia tidak mengerti nggak apa, karena dia ini hanya alat bagi saya untuk saya memberitakan firman Tuhan. Saya yang apa nggak bisa menarik. Karena pengertian ibu itu dari kebangkitan, bukan dari wahyu Allah. Kalau wahyu Allah itu dari atas, bisa kita pahami. Kalau dari kebangkitan apa? Wahyu Allah itu ya Yesus Pak. Wahyu Allah itu ya Yesus. Itu wahyu Allah itu Yesus. Wahyu itu bicara Iya, kenapa sendiri, ibu Pak. katakan dia nabi? Itu pertanyaan saya tadi. Kenapa ibu katakan dia nabi? Sedangkan dia udah wahyu Allah. Oke. Ini sekali lagi saya jelaskan. Kenapa dia disebut nabi? Karena dia itu bisa bernubuat, Pak. Kalau nabi itu memang fungsinya untuk bernubuat. Kalau dia dikatakan nabi tetapi tidak bisa bernubuat, saya bisa pastikan itu nabi palsu. Bapak kapan terakhir X-ray otak? Jadi itu palsu. Bapak terakhir kapan scan otak? Scan otak terakhir kapan, Bapak? Enggak masuk sama kamu lah ya. Enggak masuk, enggak sama kita. Otak aku kecil, enggak dapat memahami. Scan otak. Iya, enggak masuk. Kamu mantap. Penerima kamu banyak di sana. Biarkan saya dulu, jangan dipotong-potong ya. Begini, Cok. Iya, ya, Pak. Sebelum menjadi nabi, Kenapa haruslah Yesus dikatakan perbuatan nabi? itu Contohnya. harus baik, Cok. Itu yang pertama, ya. Nggak boleh perbuatan jahanam menjadi nabi. Ya, contohnya kayak Muhammad yang saya beriman tanya yang menjadi kenapa nabi, dia Nabi tak Yesus pantas dikatakan menjadi nabi nabi. sementara dia Ya, ilahi. karena apa? Perbuatannya tak Benci pernah sama Nabi terpuji Muhammad. oleh Muhammad. Kau benci Muhammad diri itu kamu, dia bisa lebih kawin. rendah dari binatang, Cuma Ucok. satu istrimu. Contoh dengar Istrimu ya. cuma satu, tapi Muhammad jawabnya banyak. berpenyakit ain. Iya, kau Ibnu satu Majah istri kamu. 3518, Nabi yang kau Musnad apa-apain. Ahmad Iri, kau sama 9381, dia. Iri. Tirmizi 894. Muhammad Iya, kau berpenyakit iri sama ain, Nabi Muhammad. najis Itu seorang kan nabi dunia banyak untuk satu. berpenyakitan. Itu syarat pertama. Konten pun Nggak kau ada paham. orang nabi Yahudi yang Ya, berpenyakit mana-mana penyakit Yahudi ain. kau itu. Nggak ada itu. Hanya Muhammad satu-satunya nabi palsu yang berpenyakit ain. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammad kena sihir. Nggak Bentar, di sini aku mau jelaskan ya, orang Agatha. nabi Jangan dipotong kalau yang begini. menjadi syarat pertama kena sihir. Nggak ada. Apa mana sihirnya? Orang Yahudi Aku mau pernah kena jelaskan sihir kenapa. kecuali Iya, Muhammad. sihirnya sama Nah, Muhammad apa itu? Muhammad Itu. kena sihir tertulis di Efeknya. sabar. Muhammad kena sihir. Muhammad kena sihir tertulis di QS. Iya, karena sihirnya apa Asbabun efeknya? nuzulnya. Kalau ada efeknya bisa aja Efeknya orang dia gila. orang Dia berpenyakit itu. ain. Itu efeknya. Dia gila. Dia berpenyakit ain. Coba, Akibat dari virus yang dia termakan. Cok, diam dulu kau, Cok. Kakek tua, ya. Terus begini, Cok. Dengar. Ya. Ini kan kakekmu. Iya, di QS Al-Falaq dan Pertama An-Nas aja dalil sebab kau nuzulnya dari Muhammad korban sihir. Ya, aneh Kau sendiri. ajaibnya sihir itu berasal dari Mau malaikat. kace kamu tuh yang mau kace. Bagaimana mungkin malaikat menyihir semuanya? Tahun kau kalau sendirian kau cuma ngomong. Asal sihir dari Harut dan Marut. Nah, kalau kau benar, Jelas ya. Bentar, aku mau jelaskan seorang nabi, tapi kau bisa diturunin dulu. Oke. Ikutin orang. Bukhari Kau itu. 25, Nabi menggilir semua istrinya dalam satu malam. Ini hanya enak-enaknya Muhammad ini.
nggak mungkin Nabi begini. Gitu loh. Ya. Nah, Bukhari 526 bebas racun dan sihir kalau makan kurma kata Muhammad. Ini akibatnya Muhammad tak pernah makan kurma. Kurma aja tak pernah dimakan Nabi Nuh sehingga dia kena sihir. Begitulah contohnya nabi palsu. Lanjut kita baca mengenai Muhammad, ya. Terus dikatakan lagi di sini Bukhari 275 itu Sudah kabur. aduh Aku mau jelaskan dulu sebentar ya. Mungkin banyak orang nggak ngerti nih kenapa Yesus itu seorang nabi. Bentar, ini aku macet lagi. iya Aku sebenarnya habis mandi nih, nggak ada ini, tapi masuklah aku jelaskan sebentar ya. Jadi teman-teman Kristen itu perlu tahu ya, yang namanya Mesias, ya. Ketika kita mengatakan dia gelarnya Kristos bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu Moshiach. Yang namanya gelar Mesias itu disebut the anointed atau orang yang diurapi. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita itu ada 3 jabatan yang disebut Mesias. Jadi Yesus itu bukan satu-satunya Mesias. Yesus disebut Mesias yang satu itu. Saya ulangi. Di dalam Alkitab kita, Yesus bukan satu-satunya Mesias, bukan satu-satunya yang diurapi. Tetapi Yesus disebut Mesias yang satu itu. Mesias yang apa? Yang memegang 3 jabatan sekaligus. Yesus itu disebut Melek Hamoshiach, Raja Mesias seperti tipologi Daud. Yesus itu disebut Nabi Hameshiach seperti Musa. Yesus itu gelarnya adalah Gadol Kohen atau imam besar seperti tipologi Harun menurut peraturan Melkisedek. Ya, ini saya sudah pelan-pelan jelaskan nih untuk orang Kristen. Kalau Muslim nggak begitu ngerti mereka. Ya, Anda harus tahu bahwa yang disebut Mesias di dalam Alkitab kita yang memerlukan pengurapan itu ada 3 jabatan: Nabi, Imam, dan Raja. Ini saya punya videonya sendiri. Anda bisa melihat itu ketika saya menjawab Ustadz Kainama. Ya, orang Kristen perlu tahu nih. Ya. Nah, sekarang kita lihat gelar kenabian yang dipegang Yesus itu asalnya dari mana? Kenapa dia disebut Nabi Hamoshiach dengan tipologi Musa? Kalau kita baca Keluaran 20, ketika seluruh bangsa Israel itu mendengar suara Tuhan seperti guru dan kilat yang mengguntur ya. Dikatakan begini, ini saya bacakan. Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 21. Ini saya rekam di YouTube. Jadi kalau Anda tidak ngerti, Anda bisa ulang lagi. Dikatakan begini, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami. Engkau, Musa, kamu aja yang ngomong sama kami. Maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi, bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan yang set apart, dia dikhususkan. Allah itu mau menjadi raja. Makanya selama ratusan tahun bangsa Israel di tanah Kanaan itu nggak punya raja. Mereka punya hakim. Karena Allah itu mau dialah yang menjadi raja, dialah yang menjadi nabi bagi Israel. Dia mau ngomong langsung kepada bangsa Israel. Tetapi kita lihat bahwa bangsa Israel tidak sanggup ketika Allah berbicara langsung. Mereka takut. Karena suaranya guru, seperti guru mengguntur, kilat, sabung menyambung, sangkakala. Ya, shofar, kayak bunyi shofar. Dan berasap, karena Allah kita tuh api yang menghanguskan. Lalu mereka meminta seorang nabi. Nabi itu seorang yang berdiri antara Allah dan manusia. Dia seorang standing in the gap. Jadi baik nabi, imam, itu dia standing in the gap. Dia berdiri antara Allah dan manusia. Seorang nabi dan imam itu jabatannya berkebalikan. Kenapa mereka tidak ngerti Islam ini tentang nabi? Karena di dalam pandangan Islam seorang nabi adalah orang yang menerima firman dan tidak perlu menyampaikannya kepada umatnya. Itu bukanlah definisi nabi di dalam Alkitab kita. Seorang nabi disebut penyambung lidah atau juru bicara Allah. Seorang nabi itu menyampaikan firman Allah. Dan dia seorang nabi itu berbicara dalam bentuk nubuatan. Demikianlah firman Tuhan. Nanti akan terjadi begini. Dan ciri-ciri seorang nabi palsu adalah kalau nubuatannya tidak digenapi. Nah, oke. Sekarang kita lihat Keluaran 20 ayat 20. Saya sudah jelaskan pelan-pelan loh ini supaya orang bisa ngerti ya. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh dari Gunung Horeb, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi dia naik, ya. Oke, sekarang kita lihat Ulangan 18. Mengapa Yesus disebut nabi? Aduh, bentar ya. YouTube-nya macet lagi nih, bentar supaya bisa kerekam di YouTube.
Bentar ya, tunggu internetku dulu. Kalau nggak kerekam di YouTube percuma aku ngomong memanjang melebar meluas kali tinggi. Oke. Tadi udah jelas ya teman-teman ya, dari Keluaran 20 ayat 18 sampai 21 bahwa bangsa Israel itu meminta seorang perantara. Bangsa Israel nggak mau Allah bicara langsung sama dia. Ya. Kemudian kita lihat, ini Ulangan 18. Saya bacakan begini. Ini mulai dari ayat 14 saya bacakan ya. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki itu mendengarkan kepada peramal atau petenung. Jadi seorang nabi itu disebut juga desir atau seorang pelihat. Nah kan manusia ini sering pengen tahu, kepo pengen tahu. Ntar jodoh gua siapa ya? Besok gua kira-kira terima surat cinta nggak ya dari si doi? Hah? 2 hari lagi kira-kira gua naik jabatan nggak ya? Dia pengen tahu. Mereka datang kepada seorang peramal atau tukang tenung. Mereka pengen tahu masa depan. Nah seorang nabi itu disebut juga desir atau pelihat. Dia bisa melihat masa depan yang belum terjadi. Musa berkata begini, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki, bangsa Kanaan yang akan mereka masuki, itu mendengarkan kepada peramal atau petenung. Ulangan 18 ayat 14. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Yahweh Allahmu melakukan hal yang demikian. Sampai sini ngerti? Seorang nabi, seorang pelihat, dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kita nggak boleh datang, ya. Ada teman saya sukanya ramalan apa tuh, kartu. Tiap hari dia ramal kartu, jadi hidupnya tergantung kartu, ya, atau kartu tarot. Nggak boleh. Kita harus mendengarkan hanya firman Tuhan, ya. Lalu dikatakan begini, Ulangan 18 ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Yahweh Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Yahweh Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Sampai sini ngerti? Ulangan 18 ayat 16, ini bicara di Keluaran 20 tadi. Bahwa bangsa Israel mengatakan, jangan Tuhan ngomong sama kita. Kasih aja seorang perantara, seorang nabi. Ya, seorang yang menjadi mediator, seorang manusia mereka minta. Yang menjadi juru bicara Allah, kasih gue perwakilannya. Jangan Allah ngomong langsung, nanti kita mati. Tepat seperti yang kamu minta kepada Yahweh Allahmu di gunung apa? Di Gunung Horeb. Maka dia membangkitkan seorang nabi. Lalu berkatalah Yahweh kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Tadi Musa naik ke embun kelam, dan Yahweh berkata, baik, aku akan memberikan mereka seorang nabi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa, dan aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, maka nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Yahweh? Apabila seorang nabi berkata demi nama Yahweh, dan perkataannya atau nubuatannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Yahweh, dan dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepada dia. Lalu dikatakan begini, sampai hari ini, itu maksudnya pada waktu Samuel itu menyusun kembali kitab Taurat Musa, tidak ada seorang nabi pun yang bangkit dari antara tengah-tengah bangsa Israel sama seperti Musa. Makanya kalau Anda baca, kita baca misalnya di dalam Yohanes 1, kita lihat. Mereka menanti-nantikan nabi, ada banyak nabi yang bangkit, tapi belum ada yang seperti Musa, yang berbicara langsung dengan otoritas penuh dari Allah. Kita lihat Yohanes 1. Ketika Nathanael datang ya. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ini maksudnya Yohanes Pembaptis ya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang, dia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihat. Mereka pun datang dan melihat di mana dia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis itu lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ini yang Muslim nggak ngerti, ya. Mereka menyebut Al-Masih, tapi artinya berkaki datar. Ya, lu kata Donald Bebek. Ia membawanya kepada Yesus. Jadi Andreas ini bawa saudaranya, kita udah ketemu lu, Kristus, Mesias yang satu itu. Lalu dia bertemu dengan Simon, dia berkata, kami telah menemukan Mesias. Dia bawa kepada Yesus, Yesus memandang dia berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan disebut Kefas. Ya, artinya batu karang atau Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku.
Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus kemudian bertemu dengan Nathanael. Ini perhatikan nih. Filipus ketemu dengan Nathanael dan berkata kepada Nathanael, "Hei, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihatlah, ia seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Kan aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ini Yesus di Yohanes 1:51 itu mengutip Kejadian 28, sulam Yakub atau tangga Yakub. Ya. Katanya nggak ada suara di YouTube. Aduh, sinyalnya macet ya. Jadi saya mau ngoceh panjang lebar tadi, orang YouTube nggak denger ini. Kalau di TikTok dengar. Jadi Filipus berkata begini, "Mungkinkah ada yang baik datang dari Nazaret?" Nathanael berkata kepada Filipus begini, "Hei, kami telah ketemu dia loh, nabi yang dijanjikan Musa di dalam kitab Tauratnya." Ya, itulah sebabnya definisi nabi dan imam itu berbeda antara Kristen Alkitab dengan Islam. Islam berkata imam itu pemimpin sholat. Imam itu bukan pemimpin sholat di dalam Alkitab. Imam adalah seorang Mesias, seorang yang dihormati. Dia berdiri antara Allah dan manusia. Kalau tadi nabi, itu dia berbicara kepada jemaat atas nama Allah untuk kepentingan Allah. Imam enggak, imam itu kebalikan daripada seorang nabi. Imam itu berbicara kepada Allah. Imam itu perwakilan umat. Dia berbicara untuk kepentingan umat kepada Allah. Makanya ketika imam besar Harun masuk ke ruang Maha Kudus, di dadanya dan di bahunya itu ditahtakan 12 batu permata dengan nama masing-masing suku Israel di situ. Dia mewakili bangsa Israel. Ketika imam besarnya berdosa, dia mati di ruang Maha Kudus, maka dalam 1 tahun itu Allah akan mengutuk seluruh bangsa Israel. Allah akan menganggap seluruh bangsa Israel berdosa. Dia hanya melihat imam besarnya. Karena imam ini perwakilan seluruh bangsa di hadapan Allah. Makanya di kaki imam besar Harun itu diberikan giring-giring. Delima bel, bunyinya gemerincing. Kalau imam besar ini mati ketika dia masuk di ruang Maha Kudus karena dia berdosa, dia mayatnya akan diseret keluar. Dan 1 tahun bangsa Israel akan kena kutuk. Allah tidak lihat kitanya, Allah lihat imam besarnya. Itulah sebabnya di dalam kemanusiaan Yesus, dia memegang 3 jabatan. Dia nabi. Dia menyampaikan firman langsung dari Allah. Maka Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, tapi aku berkata kepadamu." Dia pembuat hukum. Dia bukan hanya nabi, sama seperti Musa. Musa itu memberikan hukum Taurat. Yohanes 1 ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, given by Moses. Ya, tapi kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus. Yesus itu memberikan satu hukum yang baru sama seperti Musa. Ya, jadi ada banyak musuh berkata, Yesus kan tidak bikin hukum. Itu tolol. Karena Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 berkata, dia membuat satu a new law, perjanjian yang baru, hukum yang baru. Hukum yang baru ini, Roma 8 ayat 2 disebut oleh Paulus sebagai the law of the spirit of life, hukum roh kehidupan, atau yang disebut di dalam oleh Rasul Yohanes sebagai hukum kasih karunia dan kebenaran. He brings a new law. Dia membawa hukum yang baru. Hukum kasih karunia dan kebenaran atau hukum roh kehidupan. Ini jauh lebih kuat daripada hukum dosa dan kematian yang dibuat Tuhan di Kejadian 2 ayat 17. Ya, he brings a new law. Dia membawa satu hukum yang baru. Sama seperti Musa dikatakan, dan Taurat was given by Moses. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi hukum kasih karunia dan kebenaran datang. Grace and truth came. Dia memberikan satu hukum yang baru. Dia nabi seperti Musa. Ya, nabi-nabi lain gak ada yang kasih hukum yang baru, teman-teman. Yeremia, Yesaya, Yeskiel, they don't bring a new law. Mereka tidak bawa hukum yang baru. Yesus, dia membawa hukum yang baru. Dikatakan begini, kalau kamu masih mau dibenarkan oleh hukum Taurat, then Christ has no effect on you. You've fallen from grace. Kalau kamu masih mau dibenarkan di bawah hukum Taurat, maka Kristus itu nggak ngefek sama kamu. Kamu jatuh dari hukum kasih karunia. Karena Yesus itu meletakkan satu hukum yang baru, yang lebih kuat daripada hukum Taurat. Roma 8 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Ada yang hafal Roma 8? Oke, mau dibukakan Bu Sofi? Boleh. Oke. Roma berapa Bu Sofi? Roma 8 ayat 1 dan 2. Saya kasih tahu aja kenapa dia disebut nabi seperti Musa. Oke, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Roh
yang mana nih? Yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat Enggak, sampai dua aja. Oke, thank you. Ini bahasa Indonesianya terjemahan LAI-nya nggak seluruhnya pas ya. Anda lihat versi bahasa Indonesia King James Version. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman atau penghakiman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, tapi bukan titik, ini koma, yaitu mereka yang tidak hidup di dalam daging melainkan berjalan di dalam roh. Ya, itu Roma 8 ayat 1. Roh yang memberi hidup, bukan roh yang memberi hidup, tapi the law, hukum roh kehidupan telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Yesus membawa satu hukum yang baru yang disebut the law of the spirit of life. Ini bahasa Indonesianya nggak pas, teman-teman. Anda lihat versi King James Version-nya ya. Saya bacakan Anda bahasa Inggrisnya ya. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Karena itu sekarang tidak ada lagi penghakiman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau ini Alkitab LAI ada titik, ini masih koma. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Yang tidak berjalan di dalam daging, melainkan berjalan di dalam roh. For the law of the spirit of life. Betul Agatha? Itu bahasa Indonesia nggak pas itu. Roh yang itu bukan. The law, dia membawa satu hukum yang baru. Hukum ini disebut hukum roh kehidupan. The law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free. Telah memerdekakan aku dari apa? Hukum kita yang lama, hukum dosa dan maut, the law of sin and death. Hukum dosa dan maut ini ditetapkan Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 di Taman di Eden. Tuhan berkata kepada Adam, Adam, semua buah dalam pohon, semua buah-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan buahnya. For the day you ate from it, karena pada hari kamu makan dari buah pohon itu, kamu muak tamot. You shall die and I will make sure you die. Aku pastikan kamu mati. Kejadian 2 ayat 17, itu adalah hukum yang pertama kali ditetapkan oleh Tuhan yang disebut the law of sin and death. Hukum dosa dan maut. Alkitab berkata upah dosa adalah kematian. Begitu kamu berdosa, kamu mati. Kematian bukanlah diciptakan oleh iblis. Tuhanlah yang memperkenalkan kematian kepada Adam. God created death. Tuhanlah yang menciptakan kematian. Dialah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam di Taman di Eden. Tetapi kematian itu belum dipasang sengatnya oleh Tuhan. Ya, begitu Adam jatuh di dalam dosa, maka kematian itu dipasang sengatnya oleh Tuhan. Adam digigit oleh bisa ular itu, dan oleh karena itu kematian masuk mengalir melalui darahnya Adam sampai kepada kita keturunannya. Kisah Rasul 17 ayat 26 berkata dari satu darah, yaitu damim Adam, maka dia menciptakan semua manusia di dunia ini. Itulah namanya dosa asal. Kita mewarisi darah spermanya Adam. Dari situlah asal dosa itu masuk. Kita mempunyai tabiat nature sin. Karena itu Mazmur 51 berkata, dalam kesalahan aku dikandung, dalam dosa aku diperanakan oleh ibuku. Ya, itu namanya nature of sin atau dosa asal. Hukum ini tidak bisa dibatalkan, saya kasih tahu Anda. Hukum ini dimeterai dengan 7 meterai. Di mana? Di Wahyu 5. Anda baca Wahyu 5, Rasul Yohanes diperlihatkan satu gulungan kitab yang ditulisi dalam dan luarnya. Sebelum saya sampai ke Wahyu 5, saya bicara dulu. Hukum dosa dan kematian ini diperkuat oleh hukum Taurat. Betul Agatha? Dikatakan gini, sengat dosa ialah, saya bacakan aja ya ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya nih. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa. Begitu kamu berdosa, begitu Adam jatuh dalam dosa, maka kematian ini dipasang sengatnya sama Tuhan. Langsung nyokot Adam, langsung gigit Adam. Dipasang sengat itu artinya kematian itu berkuasa atas Adam. Selama Adam belum jatuh ke dalam dosa, maka kematian itu ada, tapi tidak punya sengat. Sampai sini ngerti? Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, maka maut itu dipasang sengatnya oleh Tuhan. Sengat maut ialah dosa, dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 56. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi dengan hukum Taurat, itu dosa semakin nyata keadaannya. Ini yang saya sebut lingkaran setan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena dikatakan kalau kamu menyalahi satu hukum Taurat, kamu bersalah kepada seluruh hukum Taurat. Sehingga semua manusia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan semua manusia telah jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu tidak satu pun manusia yang bisa keluar dari sengat maut. Betul? Halo. Betul, Bu. Saya udah pelan-pelan loh ini.
Akhirnya dikatakan Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya, dia mengutus anaknya yang tunggal takluk di bawah hukum Taurat. Kenapa Yesus sebagai manusia harus takluk? Dia harus mengalahkan ini. Dikatakan inilah tujuan anak Allah menyatakan dirinya supaya dia menghancurkan perbuatan iblis. Karena iblis itu mengatakan nggak ada satupun manusia yang bisa keluar dari sengat gue. Nggak ada satupun manusia yang bisa keluar dari kerajaan mautku, kata iblis. No. Tapi Allah berkata, ada. Ada satu benih, nanti dari benih perempuan ini, yang akan meremukkan kepala ular, yang akan menghancurkan kuasa dosa dan maut. Itulah Goel, itulah Mesias, itulah Adam yang baru, the new Adam. Yang dinanti-nantikan adalah manusia Tuhan. Kapan ada manusia yang bisa mengeluarkan kita dari sengat dosa dan sengat maut ini? Saya kasih tahu Anda, karena sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa itu hukum Taurat, sedangkan tidak satupun dari kita bisa melakukan hukum Taurat, maka kita semua celaka, dikatakan Rasul Paulus. Siapakah yang akan mengeluarkan aku dari tubuhku yang berdosa ini? Tapi puji syukur kepada Allah, ada satu Adam yang telah menang atas sengat maut dan dosa itu, yaitu Adam yang kedua. Siapa Adam yang kedua? Yesus. Yesus Kristus. Dia manusia yang turun dari surga, dikatakan. Maka Yesus berkata, aku datang dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, tapi kamu dari dunia ini. Dialah nabi yang dijanjikan seperti Musa. Dia membawa hukum yang baru sama seperti Musa. Musa memberikan hukum Taurat, Yesus datang memberikan kasih karunia dan kebenaran, bukan hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan ini, saya kasih tahu Anda, it's much stronger. Dikatakan hukum Taurat dimeteraikan dengan darah binatang, tapi hukum kasih karunia yang dibawa Yesus dimeteraikan dengan apa? Darahnya sendiri, yang lebih mahal daripada darah Habel. Ini perjanjian yang baru. Maka Yesus berkata, di malam Paskah, inilah darahku, inilah this is the new covenant. Ini perjanjian yang baru. This is a new law. Ini hukum yang baru. Aku memberikan kamu hukum yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Kasihilah satu sama yang lain. Disitulah dunia tahu engkau murid-muridku. Ya, kalau kamu saling mengasihi satu sama lain. He gave us a new law. Dia mengatakan inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Anda baca di Wahyu 5, itu bicara bahasa kerajaan. Ya, nanti kalau saya ngajar tentang Alkitab dalam bahasa kerajaan. Di situ dikatakan Rasul Yohanes itu melihat satu gulungan kitab yang ditulisi dalam dan luar. Itu bicara hukum Taurat. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang diberikan Musa, yang ditulis oleh jari tangan Allah di 2 loh batu. Itu bukan loh batu seperti yang Anda lihat di film-film Hollywood. Ditulis itu di atas batu safir biru namanya. Warnanya biru seperti pualam, ya, seperti langit. Di atas batu safir inilah, di atas kedua batu safir, itu hukum Taurat ditulis jari tangan Allah itu depan dan belakang, tembus seperti cermin, dikatakan di dalam kitab Yakobus. Hukum Taurat itu seperti cermin. Kamu lihat dari depan, kamu lihat dari belakang, itu sama. Dia bisa dibaca tulisannya, tembus pandang. Itu yang dilihat Rasul Yohanes, kitab yang ditulis di dalam dan luarnya, kemudian disegel atau dimeterai 7. Tahu nggak artinya disegel atau dimeterai 7? Kalau seorang raja itu mengeluarkan satu perintah, Anda baca kitab Esther, suatu ketetapan, suatu hukum yang tidak dapat dibatalkan, maka raja itu akan mengecapnya dengan cincin meterainya. Setiap raja itu punya yang namanya bula atau signet ring. Signet ring ini adalah cincin meterai. Setiap raja punya simbolnya masing-masing. Kamu baca di situ, di dalam kitab Esther, Raja Ahasiweros, ketika dia mengeluarkan satu hukum yang tidak dapat dibatalkan lagi, menurut undang-undang Media dan Persia, dia kasih cincinnya. Nih, cap, pakai cincin. Dan kebiasaan di Timur Dekat Purba pada waktu itu, suatu hukum yang sangat amat kuat, tidak bisa dibatalkan, itu harus dicap 7 kali. Namanya bula. Dan kalian baca di Wahyu 5, kitab yang disegel itu dimeterai 7. Artinya suatu hukum yang tidak dapat dibatalkan. Itulah hukum dosa dan maut yang diperkuat oleh hukum Taurat Musa. Ya, kemudian dikatakan begini, cilaka, gak ada satupun yang di sorga, di bumi itu layak membuka gulungan kitab itu dan membuka segelnya atau meterai-meterainya. Lalu malaikat itu berkata kepada Rasul Yohanes, jangan engkau menangis. Karya error lagi nih internetnya di YouTube. Oke. Jangan engkau menangis, kata malaikat itu. Lihatlah, anak domba itu telah menang. Dan ketika Rasul Yohanes menoleh, dia nggak lihat anak domba. Apa yang dia lihat di Wahyu 5? Coba kita baca. Di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah, diutus ke seluruh bumi. Anak domba yang telah disembelih itu layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Dengan darahnya, dia membeli kita dari segala suku, lidah, bangsa, dan bahasa. Untuk apa? Dipindahkan dari bawah hukum Taurat, dipindahkan ke hukum kasih karunia. Makanya ada orang yang mengatakan,
Di bawah hukum Taurat kalau kamu berzina, kamu langsung mati, betul? Nggak ada banding itu, nggak ada ampun. Di bawah hukum Taurat, begitu kamu melakukan kemurtatan, itu kemarin saya lihat satu video Jordan Peterson, saya lupa namanya, Brother Rashid kalau nggak salah ya, berdialog dengan orang Muslim. Kalau murtad, kenapa di bawah hukum Taurat harus langsung dibunuh, kata Musa? Bunuh orang itu kalau dia ngajak kamu murtad. Iya, karena itu hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat itu hitam dan putih. Kamu tidak punya perwakilan yang menjadi pembela kamu. Betul? Karena di dalam perjanjian lama, ketika Adam jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3, maka keimamatannya jatuh. Adam itu tadinya imam besar kita, teman-teman. Adam itu kalau kita manusia ini ada masalah, dia tuh bisa langsung masuk ke Taman di Eden, dan dia bisa langsung ketemu Allah. Dia menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Begitu Adam diusir dari Taman Eden di Kejadian 3 ayat 23, maka dia kehilangan kingdom, dia kehilangan kerajaannya, dia kehilangan statusnya sebagai raja, dia kehilangan dominion atau kuasa ketuhanannya atas bumi ini. Makanya sakit penyakit itu bisa masuk. Ya, panen itu bisa gagal. Tadinya nggak ada. Kita punya kuasa. Kalau kita katakan misalnya sama jagung itu tumbuh kamu, dia akan ikut dan tumbuh. Pohon ara begitu dikatakan dikutuk sama Yesus, terkutuk kamu akan kering selama-lamanya, kamu nggak akan menghasilkan buah. Langsung pohon ara itu besoknya kering. Itu kuasa kita, teman-teman, kuasa Adam. Ya. Nah, kuasa ini jatuh. Kita nggak lagi, kita kehilangan dominion. Ya, kita nggak lagi bisa mengusir belalang pelahap itu. Harusnya kita bisa. Kalau kita katakan kamu pindah, kamu jangan ke sini. Kita harusnya bisa menenangkan badai. Ya, karena kuasa yang diberikan manusia di Kejadian 1 ayat 26 itu berkuasa atas burung-burung di udara, itu bicara langit pertama. Ya, nah, kita kehilangan dominion, kuasa ketuhanan di bumi. Kita kehilangan kerajaan, dan Adam itu keimamannya jatuh. Kita nggak lagi punya imam. Apa artinya? Kalau Anda baca seluruh perjanjian lama, karena manusia tidak lagi punya perwakilan yang menghadap sidang ilahi Allah. Ketika ada sidang ilahi, ketika anak-anak Allah itu menghadap Allah, datanglah juga iblis, hasatan itu datang. Manusia tidak punya imam. Begitu ada keputusan dari sidang ilahi itu dijatuhkan, langsung kena itu. Kalian baca Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, 1 Raja-Raja 22. Begitu ada keputusan dari sidang ilahi, manusia tidak punya imam yang mewakili kepentingan manusia di hadapan Allah. Langsung kena keputusan sidang ilahi jatuh. Begitu juga di Daniel 4. Ya. Karena itu dikatakan kita rindu punya seorang imam besar. Ayub 9 ayat 33, Ayub berkata begini, seandainya ada seorang wasit yang memegang perkaraku antara Allah dan manusia. Karena dia bukan manusia, aku tidak bisa langsung naik menghadap dia. Kita merindukan tangga Yakub itu. Kita merindukan perantara mediator antara dimensi roh dengan dimensi kita. Maka Yesus berkata tadi kepada Nathanael, kamu akan melihat perkara-perkara yang lebih besar. Ya, kamu akan melihat anak manusia. Dan upon him, di atasnya, malaikat-malaikat Allah turun naik. Itu dia bicara dirinya sendiri sebagai sulam atau tangga Yakub. Itu Yesus bicara dirinya penghubung antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya kemanusiaannya sangat penting menjadi nabi bagi kita. Kemanusiaannya sangat penting menjadi imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayub berkata begini, aku pengen punya seorang mediator, seorang penengah antara aku dan antara Allah dan manusia, betul? Sayangnya di perjanjian lama kita nggak punya, karena keimamatan Adam sudah jatuh. Tetapi Yesus di dalam kemanusiaannya dia, karena dia Mesias, dia memegang 3 jabatan. Dia disebut Mesias yang satu itu. Dia pegang 3 jabatan, raja, imam, dan nabi. Makanya orang-orang Majus ketika datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu lambang raja, mur itu lambang nabi, kemenyan itu lambang imam. Anda nggak akan tahu ini kalau Anda nggak baca kitab Taurat Musa. Musa nggak ngerti ini. Ketika Yesus lahir, itu dia sudah memegang jabatan Raja Mesias yang dilahirkan di Bethlehem, bukan di bawah pohon kurma. Dan emas, kemenyan, dan mur adalah lambang 3 jabatan kemesiasannya, yaitu raja, imam, dan nabi. Orang Onenes nggak bisa baca ini, karena mereka membaca dari potongan ayat. Mereka nggak tahu teologi Yahudi. Ntar nih, internetku terganggu lagi nih. Tunggu ya. Mantap. Iya. Kenapa Bu Sofi nggak kedengeran di YouTube kah? Oh, bukan internet ada. Kalau kalian ngomong nggak kedengeran di YouTube kan cuma aku putus. Ini kan. Bu Sofi. Halo. Ya kalau nggak kedengeran lu ambil di YouTube gua aja. Itu udah ada. Jadi itu pentingnya ya, kenapa seorang nabi. Nah, itu adalah satu pengajaran. Makanya kalau saya menjelaskan sama muslim, kenapa? Karena mereka itu melihat dari kacamata Islam. Sudah berkali-kali saya ngomong, kalau baca Alkitab, lu kode Islammu dicopot. Karena imam dalam pandanganmu itu pemimpin sholat, betul? Itu nggak cocok ketika masuk ke Jawab itu Wulandari. Ini ada Islam di sini nih Bu. Wulandari, halo. Kamu jawab itu, imam itu pemimpin sholat, bro. definisi imam apa di dalam Quranmu? Sungkan aku kata mau jawab. Hah? Iya Bu, lanjut aja Bu. Saya mendengarkan. Dia jinak hari ini Bu. Saya lagi Tadi saya bilang kenapa? Nggak nyambung.
Ya, kita harus menyamakan dulu. Kalau kamu mau baca Alkitab dengan benar, kenapa Yesus disebut Mesias? Dia memegang 3 jabatan. Makanya ketika dia lahir itu dipersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Apa artinya? Untuk tahu artinya, kamu harus baca Alkitab, kitab Taurat Musa. Karena saya sudah berkata berkali-kali, Islam itu ibarat nonton drama Korea, ada 10 seri drama Korea, Lee Min Ho gitu ya. Itu dia nontonnya seri 10, Cong. Seri 1 sampai seri 9-nya kagak ditonton. Jadi dia bingung-bingung, Bu Syafi, kenapa Yesus disebut Nabi? Iya, Bu Syafi. Pokoknya Nabi itu harus orang manusia, Bu Syafi. Begitu juga imam. Imam pemimpin sholat, Bu Syafi. Kapan Yesus itu nulis kitab, Bu Syafi? Kan Yesus menerima kitab waktu masih bayi. Kapan dia nulis kitab? Coba dulu kodenya, Cong. Lu tonton dulu. Sama kayak saya, kalau saya ngomong sama adik saya, ini kenapa sih bisa begini-begini? Lu mesti nonton dulu seri 1-nya, Cong. Kalau lu kagak nonton dari seri 1, lu kagak ngerti. Ini kenapa tiba-tiba bisa ada perang, tiba-tiba begini. Gue nonton Matrix aja pusing gue. Kenapa nggak nonton seri 1-nya, tiba-tiba nonton seri 4? Kan bingung. Lihat dulu seri 1-nya. Itulah sebabnya tujuan Yesus ketika dia menjadi manusia, itu bukan menyebarkan agama Kristen. Dia mengembalikan keimamatan Adam yang jatuh. Wahyu 5 berkata apa, Agatha? Ayat 10. Dan engkau, anak domba Allah, engkau telah membeli kami dengan darahmu yang mahal dari semua bangsa, suku bangsa, lidah, dan bahasa. Menjadi apa? Menjadi orang Kristen? Bukan. Membeli kita dengan darah yang mahal membuat kita menjadi suatu apa? Kerajaan. Menjadikan kita raja dan apa? Imam bagi Allah kita. Dan kita akan memerintah. Kita akan menjadi Tuhan kembali di bumi. Saya kasih tahu Anda. Ketika Yesus di bumi, dikatakan dia memberitakan Injil kerajaan sorga. Itu dia memberitakan bahwa otoritas kerajaan sorga itu harus dikembalikan lagi ke bumi. Yesus berkata ini, kalau kamu berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di dalam surga. Saya kasih tahu Anda, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3, kerajaan surga dan kerajaan bumi itu harmonis dan selaras. Yang kita sebut dengan overlapping atau tumpang tindih. Di mana perintah dari Raja Surga, Daniel 4 ayat 37, Yahweh, Allah Israel, itu disebut the King of Heaven, Raja Surga. Dari dalam teologi timur dekat Purba, dalam teologi Cina Purba, orang Cina itu menyembah yang namanya Shangdi. Tahu nggak siapa Shangdi atau Tiantan? Shangdi atau Tiantan, kalau Anda lihat video saya mengenai Yahweh dalam sejarah Cina Purba, mereka menyebut Shangdi sebagai the Kings of Heavens, Raja Surga. Dan pemerintahan raja-raja di bumi itu merupakan tangan kanan, kepanjangan daripada kerajaan surga. Saya kasih tahu Anda. Makanya mereka mempersembahkan persembahan kepada Raja Surga. Ya. Nah, ini saya belum selesai nih cerita Mesias. Ketika Yesus datang dalam kemanusiaannya, ketika dia meredakan badai, itu dia bukan bicara dia Allah, dia bicara dia anak Allah. Apa artinya? Dia mendemonstrasikan kuasa ketuhanan seorang Adam, seorang manusia. Jikalau seorang Adam itu nggak jatuh ke dalam dosa. Ketika perahu murid-muridnya itu mau tenggelam, murid-muridnya itu sibuk ngangkutin air keluar dari perahu. Betul, Agatha? Halo? Betul, Bu Sofi. Kedengeran ya suaraku? Ya, Yesus tidur. Lalu muridnya ngomong, Tuhan, bangun. Kamu nggak peduli kami ini mau binasa. Ini perahu mau tenggelam, Tuhan, ini. Bocor perahunya, Tuhan. Mau tenggelam, kita mau mati. Yesus berkata begini, kamu yang tidak percaya, kamu nggak ada iman. Supaya kerajaan sorga itu kembali berotoritas di bumi, ada satu hukum selain hukum kasih karunia. Apa itu? Hukum iman. Yesus berkata, kamu harus pakai hukum iman. Kamu nggak punya iman. Lalu Yesus berkata begini, dia berkata kepada badai itu, diam dan tenanglah. Seketika itu juga badai itu tenang. Ya apa enggak? Lalu murid-muridnya berkata, sujud dan menyembah kepada Yesus. Sungguh, you are the Son of God. Engkau anak Allah. Itu Yesus bicara, kalau kamu tidak jatuh di dalam dosa, kami berkuasa atas langit pertama. Di mana? Di Kejadian 1 ayat 26. Kita baca lagi Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26 ini saya sebut the grand design Allah untuk manusia. Vayomer Elohim, berkatalah Allah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya apa? Supaya Adam Berkuasa. Lagi. Kejadian berapa, Bu? Kejadian 1 ayat 26. Wah. Oke. Kejadian 1 ayat 26 ini adalah the grand. 27 kali. Anda salah mengartikan Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Saya pastikan Anda salah membaca seluruh Alkitab kita. Saya bisa jelaskan Kejadian 1 ayat 26 ini
seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah titik poin, titik puncak grand design Allah untuk manusia. Saya kasih tahu Anda, rencana besar Allah untuk manusia itu bukanlah seperti kata Islam. Tidaklah aku menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku, betul? Kalau Anda tanya, apa sih tujuan hidupmu Muslim? Mengabdi, Bu Sophie, mematuhi semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betul? Karena Anda sibuk membuat manusia kita. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama Muslim, apa tujuan hidup mereka? Apa Betul, Bang Wulandari? Tujuan hidupmu apa, Bang? Menciptakan Yang dibilang Bu manusia Sophie kita, tadi. betul? Bukan 72 bidadari. Oh iya, Saya kasih tahu Anda ya, teman-teman. Ini bedanya roh agamawi dengan kekristenan. Agama itu menjanjikan kamu paradise. Orang Buddha percaya kamu bersiap-siap kalau kamu nanti berbuat amal baik, kamu berbuat kasih, kamu akan masuk ke nirwana, betul? Lalu orang Hindu berkata, if you are good deeds, kalau kamu melakukan amal baik, kamu nanti reinkarnasinya baik. Kamu nanti will have the paradise. Lalu Muslim berkata, kalau you have good deeds, kamu beramal baik, kamu nanti akan masuk jannah. That's agama. Alkitab nggak pernah ngomong begitu. Alkitab berkata tujuan kita bukanlah surga. Saya kasih tahu Anda, teman-teman. Ada banyak kekeliruan orang Kristen yang berpikir bahwa tujuan kita itu surga, betul? Saya belasan tahun jadi orang Kristen karena dicekoi sama pendeta saya. Siapa mau selamat masuk surga ikut Yesus, betul? Halo? Betul, Ya, Bang? betul, Bu. Saya baca Alkitab. Loh, lah kok surga nggak diciptakan untuk manusia? Dikatakan begini nih, saya kasih tahu Anda. Saya bacakan Anda ya. Surga itu tidaklah diciptakan untuk manusia. Anda baca Mazmur 29 ayat 1. Kamu sambil buka Alkitab ya, Agatha. Mazmur berapa, Bu Sophie? 29. Mazmur 29 ayat 1. Oke. Mazmur Le David. Apa kata Yahweh di situ? Oke, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Stop. Kepada Yahweh, hai penghuni surga. Siapa penghuni surga? Itu bahasa asli adalah Ben Elohim, Beneha Elohim atau anak-anak Allah. Betul? Betul. Mazmur 89 kita baca. Siapa penghuni surga? Hilang suaranya, Bu. Saya bacakan aja, kamu nggak ngerti soalnya. Di tempatku hilang suaranya. Dikatakan begini nih, Mazmur 89 ayat 6. Sebab siapakah disyakak di awan, ini bicara makhluk Allah, ini bicara langit kedua kita, sama Yim. Ya. Yang sejajar dengan Yahweh, yang sama seperti Yahweh di antara penghuni surga. Siapa penghuni surga di situ? Bahasa aslinya Beneha Elohim, anak-anak Allah. Ya, Allah yang disegani, Yahweh kita, itu Elohim jenisnya, jenis makhluknya ilahi. Di dalam kalangan orang-orang kudus, para penghuni surga itu disebut juga the saints atau orang-orang kudus di dalam Daniel 4. Ketika di Daniel 4, keputusan Nebukadnezar dikatakan inilah keputusan para penjaga dan keputusan orang-orang kudus. Itu bukan santo-santa. Pada waktu Daniel itu menulis Daniel 4, itu adalah surat dalam bahasa Aramaik. Dari Raja Nebukadnezar itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Masuk. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik apa yang didiskusikan di dalam room tersebut. Tentu tidak ada hubungannya atau sangkut pautnya untuk melukai orang lain. Yang namanya diskusi bebas memberikan sebuah narasi, argumen, tetapi di dalam koridor saling menghormati. Kalau misalnya pun ada data-data, literatur yang bertanggung jawab, yang disampaikan, maka tugas pendengar atau siapapun kita, termasuk para polemikus yang selama ini banyak tampil, maka tugasnya adalah membantah itu dengan literatur yang mungkin lebih lagi bertanggung jawab dibandingkan yang disodorkan, teman-teman. Nah, terkait dengan isi video, teman-teman, maka ada PR yang harus dikerjakan oleh teman-teman muslim, teman-teman polemikus, supaya kalian sebenarnya berhenti untuk membahas, bahkan menggali-gali, menafsirkan Alkitab seenak kalian. Itu bukan hal yang baru sebenarnya. Kalian begitu sibuk membahas tentang kekristenan, tentang Alkitab, bahkan seluk-beluknya gitu. Bisa kalian cari karena apa? Karena data-datanya itu sungguh luar biasa. Yang data asli pun banyak, yang palsu juga banyak. Tetapi ada banyak yang kalian gemari adalah yang palsu. Dan kalian sodorkan itu sebagai sebuah kebenaran dalam perspektif kalian. Dan ketika dibantah, maka kalian malah menuduh bahwa kamilah yang nggak benar gitu ya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, daripada Anda sibuk mengurusin kekristenan, agama yang sudah terbukti, teruji berabad-abad, tanpa ada panas, tanpa ada rasa curiga, lapor-melapor, mending para polemikus muslim, misalnya kayak Ustadz Ahmad Kainama, dan juga Ustadz Manasim Ali, dan Ustadz-Ustadz yang lain, suruh tuh untuk membahas dan menggali arkeologi tentang kitab Anda. Kan ganteng tuh, kan mantap tuh.
Supaya teman-teman itu tidak apa ya namanya ya, tidak buta begitu ya. Aku beriman, kita harus tahu kenapa aku beriman kepada Dia. Bisakah iman yang saya percaya ini dapat diuji dengan berbagai macam teori, literatur yang mungkin ditulis oleh orang-orang yang sejaman dengan itu, teman-teman. Itu harus kita pertanggungjawabkan, itu harus kita tanyakan sebagai orang yang menganut agama. Nah, itulah yang terjadi kepada kekristenan. Karena sejak adanya kekristenan yang awalnya dulu disebut murid-murid pengikut Yesus, baru disematkan nama Kristen, artinya sudah teruji berabad-abad. Bahkan banyak penyesat dari zaman dahulu, orang Kristen tidak pernah panas, tidak pernah nuduh, bahkan lapor-melapor begitu ya. Selalu mempertanggungjawabkan dengan elegan, karena kebenaran itu ketika disampaikan pun dia akan terus bersinar, sekalipun banyak suara-suara penyesat samping kiri kanan yang mencoba memberikan narasi miring bahkan mirip, tetapi itu bisa dibantah. Karena kalau kita sudah pegang yang asli, maka yang KW itu akan bisa kita singkirkan, teman-teman. Jadi lewat video ini, semoga mencerdaskan banyak orang, supaya tidak terlalu sibuk mengurusi agama orang lain, tetapi sibuklah mengurusi agama teman-teman. Coba cek deh di setiap channel polemikus, ustadz-ustadz mualaf dan segala macam. Mereka itu lebih doyan membahas tentang keyakinan Kristen, Alkitab yang berkaitan dengan Kristenan. Itu kan sesuatu hal yang kurang baik, yang kurang tepat, yang harusnya dibantu oleh para teman-temanku Muslim untuk mengingatkan mereka jangan terlalu sibuk mengurusi keyakinan Kristen Alkitabnya. Itu sudah beda. Lakukan seperti kata Al-Quran, lakum dinukum waliyadin gitu ya, bagimu agamamu, agamaku. Jangan kau katakan begitu, tapi kamu urusi agama orang lain begitu ya. Cerdas lah gitu, cerdas. Tetapi kalau kalian memang mau mengurusi terus-menerus agama orang lain, maka kalian juga harus membuka mata, pikiran, watak, supaya juga bersedia dikoreksi tanpa baperan, tanpa panas, tanpa lapor-melapor. Itu namanya baru dewasa begitu ya. Jadi mari kita cerdas, teman-teman, karena kami percaya ketika Alkitab dipertanyakan dari sananya hingga nanti, tetap itu akan terjaga. Itu sudah teruji, itu sudah terbukti. Tak pernah kepanasan, malah muncul kebenaran itu ke permukaan, dan itu mengharumkan, teman-teman. Semoga kasih Kristus menyadarkan Anda yang sering membaca Alkitab, yang sering membahas Alkitab. Roh Kudus bekerja menerangi pikiran Anda sehingga melihat kebenaran dalam Kristus Yesus. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.